Kurva yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi performansi model, dan ini akhir-akhir ini mulai banyak dipakai, yaitu yang disebut dengan Receiver Operation Characteristic atau ROC curve. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa profit curve sangat tergantung pada persentase positif dan negatif di populasinya, dan juga sangat tergantung pada matriks cost atau payoff ya. Nah, bagaimana kalau situasi yang kita hadapi kita tidak bisa mendapatkan cost atau payoff matrix, ataupun proporsi kita tidak ingin evaluasi kita tergantung pada proporsi di populasi. Nah, ROC bisa digunakan untuk itu. Nah, jadi apa sebenarnya ROC? ROC adalah sebuah plot dua dimensi, ya, di mana sumbu X-nya itu adalah false positive rate, dan sumbu Y-nya adalah true positive rate. Nah, jadi ROC menggambarkan relative trade-off ya, antara classifier yang memberikan true positif lebih banyak misalkan dibandingkan dengan yang false positifnya. Pada beberapa situasi kita tidak menginginkan false positif karena dia bisa jadi sangat costly ya. Misalkan kita ingin memberikan kredit ya kepada seseorang yang kita prediksi dia sebagai sukses ya bisnisnya. Nah, kenyataannya rugi. Nah, berarti false positif ya, kita memprediksi dia untung, ternyata dia rugi, uang kita hilang. Jadi false positif cost-nya bisa besar. Nah, jadi ini kita bisa menggambarkan dalam ROC graph ya. Kalau masih ingat confusion matrix ya, di sini ada true positif, di sini apa? False positif. Di sini false negatif, dan di sini true negatif. True positive rate sama dengan ya, sedangkan false positive rate ini ya. Nah, titik ini menunjukkan apa? Titik ini menunjukkan 1, 0 ya. Jadi true positive rate-nya 1, artinya apa? Dia selalu benar ya, mengidentifikasikan true positif, jadi false negatifnya 0 ya. Jadi kalau sebenarnya dia positif, model bisa mengidentifikasi sepenuhnya, tidak salah mengklasifikasikan sebagai negatif. Di sumbu X-nya dia 0, false positive rate-nya 0. Jadi true positifnya 1, false positive rate-nya 0. Artinya apa? Dia tidak pernah memprediksi seseorang yang negatif sebagai positif. Ya, jadi ininya 0. Ini ideal, ini perfect modelnya. Nah, di sisi lain ada titik 00. Titik 00 artinya apa? True positifnya 0, false positifnya 0. Artinya dia selalu mengklasifikasikan sebagai negatif. Ini ekstrim, hampir nggak pernah ada ya. Jadi semua diklasifikasikan sebagai negatif. Kalau semua diklasifikasikan sebagai negatif, berarti false negatifnya dia tidak pernah positif kan, berarti 0, 0. Berarti false negatifnya 1 atau true positifnya 0, tapi sebaliknya false positifnya juga 0 ya. False negatif, false positifnya 0. Nah, di sisi lain ini kebalikannya. 1-1. Ya, jadi selalu diprediksi sebagai positif. Nah, diagonalnya apa? Diagonalnya adalah random. Ya. Random. Jadi kita memprediksi let's say 60% sebagai positif. Semuanya 60% sebagai positif ya.
atau 50% ya. Nanti silakan dicoba sendiri untuk exercise membuat classification matrix atau confusion matrix, di mana kita ubah bagaimana kalau setiap orang ya 50% diantaranya kita klasifikasikan sebagai positif, atau sebaliknya, atau yang lain 60% ya. Nggak peduli mau 50%, 60%, tapi false positifnya kalau 0,6, true positifnya juga pasti 0,6. Itu kalau kita pilih random. Silakan nanti exercise sendiri ya. Bisa diskusi dengan temannya. Artinya apa? Jika sebuah classifier, di sini kita punya classifier A, D, B, C, ya. Dia di kiri atas, ya, di area ini. Artinya dia lebih baik dari sekedar random. Ya. Semakin dia menjauhi atau semakin mendekati pojok, ya, semakin menjauhi diagonal atau semakin mendekati pojok, classifier itu semakin bagus. Artinya true positive rate-nya lebih tinggi dari false positive rate-nya. Nah, jadi ROC itu tergantung dari classification matrix. Jadi kalau threshold-nya berbeda, maka ROC-nya akan berbeda. Oke. Nah, sebenarnya nggak semulus ini ya, ROC itu nggak semulus ini, dia sebenarnya fungsi tangga. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini, tapi ini dibalik ya. Sekarang yang paling tinggi di bawah. Ya. Skornya biasanya bisa probabilitas paling rendah di atas. Nah, jadi yang paling bawah kan 0,0. Jadi semua diprediksi sebagai negatif. Makanya dia true positifnya 0, ya. 0 dibagi 100, 0. 0 dibagi 100, 0 ya. 0, 0. Nah, thresholdnya dinaikin 1, ya. True positifnya jadi benar kan? 100, ya. Jadi 1/100 positifnya. False positifnya masih 0/100. Sini true positifnya 2/100. Nah, baru di sini dia salah prediksi. False positifnya jadi 0,01 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begini cara membentuk ROC graph. Ya. Nah, ini interpretasinya agak susah. Nah, kalau tangganya seperti itu, so what gitu ya. Nah, di sini ada AUC, area under curve, itu menggambarkan luas daerah di bawah ROC. Balik lagi ke sini. Kalau dia perfect, ya, luas di bawah kurva ini berapa? 1. Ya, 1. Atau di sini ya. Jadi luasnya dia 1. Jadi pada percobaan dia selalu benar terus kan, benar. Jadi nggak pernah false positive rate-nya 0 terus. Jadi dia akan naik di sini terus ya. Jadi luas daerahnya akan 1. Nah, kalau dia random luas daerahnya berapa? Kalau random luas daerahnya setengah. Nah, jadi semakin mendekati 1, luas daerah di bawah ROC, itu classifier tersebut semakin bagus, model tersebut makin bagus. Di sini saya kadang menggunakan kata classifier, kadang menggunakan model, karena sekarang kan tadi di awal konteks kita klasifikasi. Jadi model yang bisa menghasilkan klasifikasi biasa juga disebut sebagai classifier. Contohnya logistik, SPM, ya, decision tree itu classifier. Nah, jadi itu AUC. Jadi kita memilih yang luasnya paling besar. Kalau ada classifier AUC-nya di bawah setengah, nah berarti dia lebih jelek dari random ya, enggak. Jadi classifier tersebut tidak akan terpilih. Nah, kemudian ada cumulative response ya. Nah, cumulative response agak beda. Ya. Di sini sumbu
Y-nya percentage of positive targeted. Ya, jadi berapa persen positif yang, jadi ini ya, cumulative response curve, hit rate, ya, true positive rate, tadi ya, true positive rate. Nah, sekarang sumbu X-nya yang agak berbeda adalah percentage of the population that is targeted. Jadi kalau tadi ROC sumbu X-nya adalah FP ya, false positive, sekarang berapa persen yang ditargetkan. Jadi sebenarnya ini. Berarti ini 1%, 2%, 3%. Berarti ini 1%, 2%. Ya. Jadi pada saat dia 1% yang di target, jadi orang, biar gampang misalkan cuma ada 100 orang saja ya. Nah, berarti yang ditargetkan 1, kenyataannya berapa? Oh, 1. Di populasi ini ada berapa, misalkan ada 50 orang ya, yang berarti ranking 1 ya, orang pertama itu positif ya, berarti dia langsung naik 2%. Ini. Ya. Orang kedua dia langsung di sini dia jadi 4%. Ya. Karena 2 orang yang positif dari 2/100 orang yang, ya. Jadi di sini ada 2/100 ya, orang kedua dari 100. Yang positifnya ada berapa? 2 dari 50, berarti 4%. Seperti itu. Nah, jadi naiknya seperti ini. Semakin cepat dia naik, berarti semakin bagus dong. Cuma dia nggak akan seperti ini ya, beda dengan tadi ya. Karena kan orang itu selalu naik ya, jadi dia selalu naik. Jadi semakin dia berhenti di sini, nah berarti bagus banget ya. Jadi pada saat, jadi dia selalu benar ya, selalu benar. Pada saat 50% dari 100 orang itu, 50 orang, ternyata semuanya positif ya. Jadi yang negatif rankingnya selalu di bawah. Berarti classifier itu bagus banget. Nah, tapi kalau random dia antara positif negatif dia saling bergantian, sehingga kita bisa expect garisnya diagonal. Kalau kalian suka mencerna ini, nanti coba direnungkan ya lebih dalam, dibayangkan. Nah, ini disebut dengan cumulative response. Ada yang menarik dari cumulative response. Tadi yang saya bilang ya, semakin dia cepat, nah, dia itu semakin bagus. Kalau random saja dia ini. Artinya apa? Jika pada persentase tertentu, misalnya kita mentarget ya, kita mentarget sini saja ya, 20% misalkan ya. 20%. Kalau model random, ya, kalau model random, dari 20 orang itu, ya 10 orang positif, 10 orang negatif. Ya. 10 dari 50 berapa? Jadi kalau dia random, 20 orang dipilih secara random, kita expect 10-nya positif. Jadi setelah 20 orang ditarget secara random, berapa persen positif yang berhasil diidentifikasi? Yang berarti kan, makanya di sini 20. 20, 20. Ya. Nah, kalau kita menggunakan classifier, ternyata dari 20 itu dia, let's say, sudah 75 ya. Jadi 75% dari 50, jangan 75 deh, agak susah. 76 ya, biar gampang. 76% dari populasinya. Berarti di sini sudah 38 ya. 38 Jadi 38 dari 50 positif sudah bisa diidentifikasi dari 40 orang. Ya, seperti itu. Jadi udah bagus banget ya. Karena 20% dari populasi kan berarti 20 orang. Kayaknya nggak mungkin yang gambarnya setajam ini. Ya mungkin saya salah, tapi intinya mungkin seperti inilah ya, terlalu tajam. Nah, ini selisihnya itu yang disebut dengan lift. Ya.
Jadi kalau dia random, liftnya berapa? 1. Ya. Ternyata dia, let's say di sini maksimum segini sih ya, 40. Nah, oke ya, jadi harusnya seperti ini ya maksimum. Oke, misalkan dia 40 ya, berarti liftnya dia 40. Nah, jadi lift lift liftnya di atas 1 ya. Jadi dia bagus. Jadi selama lift semakin tinggi lift artinya model itu semakin bagus. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan, jadi lift curve itu biasanya tergantung dari percentage-nya. Nah, semakin lama lift curve-nya semakin kecil. Kalau di sini misalkan 1 ya, lift curve-nya 1, dibanding 0 gitu ya. Nggak mungkin 0 ya, 0,1 ya kan orang bisa jadi puluhan ribu ya. 1 per 0,1, nah itu bisa jadi 100 gitu ya. Jadi lift itu biasanya tinggi banget terus turun 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 turun. Ini contoh kita tadi terlalu kecil ya 100 sehingga agak aneh hasilnya. Oke, jadi ini juga kita bisa gunakan sebuah model itu semakin tinggi liftnya dia semakin bagus. Nah, agar lebih jelas lagi nanti kalian setelah mengikuti video ini tolong baca tugas baca di buku Provost dan Fawcett. Saya akan upload juga PDF dari case tadi ini. Baik, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di WA.